Halo guys, kembali lagi dengan gua Longor. Di sini kita bakal cerita santai, ngebahas berbagai cerita menarik, mulai dari kisah yang bikin merinding, cerita sejarah yang jarang diketahui, sampai obrolan ringan yang kadang serius, tapi lebih sering nggak serius. Anggap aja podcast ini seperti kita lagi duduk bareng, mungkin di malam hari, ditemani secangkir kopi, ngobrol tentang hal-hal yang kadang aneh, kadang lucu, tapi selalu seru untuk didengar. Jadi buat kamu yang lagi santai, lagi kerja, lagi di perjalanan, atau mungkin lagi susah tidur, selamat datang. Tarik napas sebentar, santaiin pikiran kamu. Karena sebentar lagi, kita bakal mulai cerita yang mungkin bakal bikin kamu penasaran, atau malah nggak bisa berhenti dengerin sampai selesai. Ini dia, podcast kita. Selamat mendengarkan. Pernah nggak kamu bayangin, sebuah pertandingan sepak bola, bisa bikin dua negara benar-benar perang? Bukan cuma adu skor, bukan cuma supporter lempar botol, tapi tentara sungguhan, tank, bom, pesawat tempur. Kedengarannya kayak plot film yang ditulis orang yang kebanyakan minum kopi jam 3 pagi. Tapi ini bukan film. Ini terjadi tahun 1969, antara dua negara kecil di Amerika Tengah, Honduras dan El Salvador. Dan semuanya, dimulai dari sebuah pertandingan sepak bola. Awalnya cuma pertandingan biasa, tahun 1969. Kualifikasi menuju FIFA World Cup 1970. Tim nasional Honduras dan El Salvador harus saling bertemu. Pertandingan pertama diadakan di ibu kota Honduras, Tegucigalpa. Seharusnya ini cuma pertandingan 90 menit. Ada yang menang, ada yang pulang sambil ngedumel. Tapi malam sebelum pertandingan, kota berubah jadi neraka kecil. Hotel tempat pemain El Salvador menginap dikepung supporter Honduras. Bukan sekadar nyanyi-nyanyi. Mereka teriak sepanjang malam, membunyikan klakson, melempar batu, menyalakan petasan. Tujuannya satu, biar pemain lawan nggak bisa tidur. Bayangin kamu atlet, besok harus main di stadion penuh puluhan ribu orang. Tapi semalaman kamu nggak bisa tidur karena di luar hotel ada orang yang teriak seperti kiamat mau datang. Pagi harinya, pemain El Salvador masuk lapangan dengan mata merah. Dan hasilnya, mereka kalah. Honduras menang 1-0. Stadion meledak oleh sorakan. Tapi di El Salvador, yang meledak bukan sorakan. Yang meledak adalah amarah. Ketika sepak bola berubah jadi harga diri, media El Salvador langsung panas. Koran-koran menulis dengan nada dramatis. Bukan lagi tentang sepak bola. Ini tentang kehormatan bangsa. Lalu muncul cerita tragis yang menyebar ke seluruh negeri. Seorang gadis muda Salvador menonton pertandingan itu di televisi. Ketika Honduras mencetak gol kemenangan, dia menangis, lalu menembak dirinya sendiri. Namanya Amelia Bolanos. Koran menjadikannya simbol seorang gadis yang mati karena cinta pada negaranya. Pemakamannya disiarkan nasional. Presiden datang, tentara datang, bendera setengah tiang. Dan tiba-tiba, pertandingan sepak bola berubah menjadi bahan bakar nasionalisme. Pertandingan kedua, bukan lagi olahraga. Pertandingan balasan diadakan di San Salvador. Sekarang giliran Honduras yang datang sebagai tamu. Dan mereka langsung tahu, ini bukan lagi pertandingan sepak bola. Hotel mereka juga dikepung. Tapi kali ini, lebih brutal. Telur busuk, bangkai tikus, batu, ancaman. Beberapa pemain Honduras bahkan harus kabur dari hotel dengan pengawalan militer. Ketika pertandingan dimulai, stadion terasa seperti medan perang kecil. Peluit berbunyi, dan El Salvador bermain seperti tim yang sedang membalas dendam sejarah. Gol demi gol tercipta. Skor akhir, El Salvador 3-0 Honduras. Stadion meledak, tapi di luar stadion, orang-orang mulai saling menyerang. Mobil dibakar, rumah dihancurkan. Orang-orang Honduras yang tinggal di El Salvador mulai diserang massa. Dan ribuan orang melarikan diri ke perbatasan. Sepak bola sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pertandingan penentuan. Karena skor agregat imbang, mereka harus bermain lagi. Pertandingan ketiga diadakan di tempat netral, Mexico City. Stadion penuh, tapi atmosfernya dingin. Bukan karena udara, karena semua orang tahu, yang dipertaruhkan bukan cuma tiket Piala Dunia. Yang dipertaruhkan adalah harga diri dua negara. Pertandingan berjalan sengit, tackle keras,
Dorong-dorongan, emosi meledak. Akhirnya, El Salvador menang 3-2. Mereka lolos ke Piala Dunia. Tapi kemenangan itu, justru membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. 4 hari kemudian, tanggal 14 Juli tahun 1969, langit Honduras dipenuhi suara pesawat tempur. El Salvador menyerang, bom dijatuhkan, tank bergerak, tentara menyeberangi perbatasan. Konflik ini kemudian dikenal sebagai Football War, perang sepak bola, nama yang terdengar hampir lucu. Kalau saja orang-orang tidak benar-benar mati di dalamnya. Selama 4 hari, dua negara kecil ini saling menyerang. Desa terbakar, ribuan orang terluka, sekitar 3.000 orang tewas. Semua orang di dunia bertanya hal yang sama. Serius, ini semua gara-gara sepak bola. Tapi, disinilah twistnya. Sepak bola sebenarnya bukan penyebab utamanya. Sepak bola cuma percikan api. Api yang sebenarnya, sudah lama ada. Selama bertahun-tahun sebelum itu, ratusan ribu orang Salvador pindah ke Honduras. Mencari tanah, mencari hidup. Tapi tanah di Honduras terbatas. Dan ketika pemerintah mulai mengambil kembali tanah-tanah itu, ribuan keluarga Salvador diusir. Rumah mereka hilang, ladang mereka hilang. Dan kebencian, menumpuk seperti bom waktu. Sepak bola, cuma pemicu. Seperti korek api yang jatuh ke tumpukan bensin yang sudah lama bocor. Dan yang paling ironis, perang itu berlangsung 4 hari. 4 hari, lebih singkat dari beberapa turnamen sepak bola. Tapi dampaknya, puluhan ribu orang kehilangan rumah. Hubungan dua negara hancur selama bertahun-tahun. Dan ketika semuanya selesai, orang-orang akhirnya sadar sesuatu yang pahit. Mereka tidak benar-benar berperang karena sepak bola. Mereka berperang karena masalah yang tidak pernah mereka selesaikan. Sepak bola cuma membuat semuanya meledak lebih cepat. Jadi lain kali kalau kamu lihat orang berantem gara-gara klub bola, ingat satu hal, kadang, yang terlihat seperti pertandingan olahraga, sebenarnya cuma topeng dari luka yang jauh lebih dalam. Dan sejarah sudah pernah membuktikan, bahwa satu gol di lapangan, kadang bisa berubah menjadi bom di perbatasan. Nah, gimana menurut kalian guys, tentang sejarah ini? Menarik kan? Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti podcast ini dan bagikan ke teman-temanmu, agar semakin banyak orang yang tahu bahwa sejarah tidak pernah membosankan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita menelusuri kisah ini. Gua pamit undur diri. Dan ingat, di setiap sudut dunia, selalu ada cerita masa lalu yang menunggu untuk diceritakan kembali. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.